selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh ibu kita Al-Karam Ayahanda Ustaz Haji Abdul Rahman. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istawa ayyamahu fa huwa maqbul. Wa man kana amsuhu khairan min yaumihi fa huwa mahrum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang sangat terhormati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah, para tokoh masyarakat, wabil khusus alhamdulillah Al-Karam Ustaz Ahmadiyah SPDI, Al-Karam Al-Karam Alhamdulillah Ustaz Al-Haj Karyadi Nur, Alhamdulillah Al-Karam Ustaz Rabi Abdin SPDI, Alhamdulillah Mustaqim Al-Karam Ustaz Nasruddin, juga Alhamdulillah Al-Karam Ustaz Sofandi, Bapak RT 05 yang pada saat ini mewakili dari RT 01 sampai RT 05 beliau sendiri yang hadir. Alhamdulillah. Kemudian juga rekan kami yang datang dari perumahan Medina Regency, Bapak Haji Ibnu yang kami hormati, para rekan dan rekan kita, para santri dan santriat yang besarnya kami hormati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap panitia terselenggaranya acara Muharram, walaupun pada saat ini kita tengah berada di tanggal 22 Muharram, tapi alhamdulillah kita masih tetap menyambut kehadiran tahun baru yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya, karunia-Nya yang begitu besar. Pada saat ini kita dapat berkumpul di haflah yang berkah, di majlis, di mushola yang tentunya tidak ada kata kecuali kata takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa terlimpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil menunggu penceramah kita yang katanya beliau masih berada di Tambun, sangat manjat sekali pada saat ini. Saya doakan saja beliau bisa hadir. Tapi nanti kalau bisa hadir dia akan dibatali oleh salah satu di antara bahasa kita. Jam 9 kurang tanggal 1 Muharram tahun baru. Ada apa di dalamnya? Kita kenal bahwa secara internasional tahun kalender ada dua. Yang pertama tahun Masehi, yang kedua tahun Hijriah. Ini kalender dua-duanya internasional diakui. Hanya saja
Kalau bulan Masehi itu secara internasional ini bahkan dalam ilmu fikih kita dinamakan kegunaannya untuk muamalah. Bab fikih mengatakan bab bisnis, bab ekonomi adalah bulan Masehi atau tahun Masehi. Tahun Masehi. Tanggal 1 sampai tanggal 5 para tenaga kerja, para karyawan, PNS, guru, gubernur, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai tingkat RT kali mereka dapat gaji dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Babnya adalah muamalah. Enggak salah, enggak. Betul itu. Itu bulannya Allah. Bulan Syamsiah dan bulan Qamariyah di Al-Quran diterangkan. Tidak ada bulan Masehi dan bulan Hijriah. Enggak salah. Hanya saja terkadang di dalam rangka mensyukurinya yang berbeda. Besok akhir tahun 2012 memasuki tahun 2013. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita menyambut tahun baru Masehi. Apakah sama dengan menyambut tahun baru Hijriah? Jelas berbeda. Kalau urusan dunia semuanya girang. Gak ada yang gak girang. Anak kecil dibagi duit girang. Anak remaja apalagi. Anak muda begitu juga. Orang tua, nenek-nenek dibagi duit girang juga. Sebab urusannya tuh, urusannya dunia. Tapi kalau urusan ukhrawi, urusan agama nih, bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah urusannya ritual, urusannya ubudiyah. Bulan puasa ditentukan dengan tanggal 1 bulan Ramadan, adanya di bulan itu. Tanggal 1 Syawal menentukan Idul Fitri, menentukan bulan Dzulhijjah. Yang ada catatannya di rapot kalian, di ijazah kalian, ataupun di KTP kalian, yang ada umpamanya tanggal 7 bulan Januari tahun 2000, tolong tanyakan tanggal berapa bulan Hijriahnya. Karena apa? Karena masalah balik itu dihitung dengan bulan Hijriah, bukan dengan bulan Masehi. Apa bedanya? Kalau bulan Masehi dengan bulan kita ini, atau tahun Masehi dengan tahun kita ini, bedanya 6 hari, bisa mencapai 7 hari, bisa mencapai 10 hari. Hanya bulan Oktober yang masuknya sampai tanggal 28. Ada yang sampai tanggal 31. Banyak. Tapi bulan kita nggak ada yang sampai tanggal. Mak kita begitu tuh. Makanya kalau orang tua kita mah zaman dulu nggak pernah ditulis, ya. Lo lupa dong, lo lahirnya tahun berapa dan pokoknya kulturen tak bergeledek juga ingat. Gitu. Ya. Orang tua kita udah pernah tahu dia. Salah juga masih kurang perhatian. Ya. Jadi sesuaikan kalau bulan Masehinya dicatat, bulan Hijriahnya pun mestinya dicatat untuk mengetahui bagaimana tanda balik atau kapan waktu baliknya putra putri kita. Para jamaah yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bulan kita ini adalah bulan ritual, bulan pengabdian kepada Allah, bulan ibadah, bulan yang selalu tidak pernah lepas dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Man istawa ayyamahu fahuwa maqbul." Barang siapa yang sehari-harinya nilai ibadahnya sama, ataupun barang siapa yang sehari-harinya nilai duniawinya sama, maghbunun, maka orang itu dalam keadaan rugi. Kita rugi. Tiap hari kita hanya sholat fardu, aja sholat sunnah belum pernah kita kerjakan, rugi dalam hidup. Alhamdulillah, umpamanya saya mah pernah mengerjakan udah biasa kopiahnya. Terus tapi bagiannya belum ditambah, masih rugi itu hidup. Kalau di dalam satu hari umpamanya kita mendapatkan uang satu hari 50.000, tiap hari begitu terus. 50.000 nggak pernah kurang, nggak pernah lebih.
rugi urusan dunianya. Mestinya nambah 50.000, hari besok nambah 55.000, nambah menjadi 60.000, nambah menjadi 100.000. Ya dari mana usahanya begitu? Semakin lama hari 1 juta, kemana? Ya, kalau terus nambah dari 1 hari nanti 10 juta. Nah, bukan gitu yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah nilai rasa syukurnya kepada Allah, saling menyayangi kepada makhluk sesama umat manusia semakin bertambah, dan terus ilmu pengetahuan nih para rekan remaja putra remaja putri semuanya, ya, tambahkan ilmu pengetahuan, belajar yang rajin, belajar yang sungguh, ya. Nanti dengan belajar yang sungguh, insya Allah yang menentukan kalian. Allah telah janjikan, ya, barang siapa di antara kalian yang beriman dan berilmu, maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita jangan begini aja jadi orang nih, yang sering saya sampaikan. Ya, jangan begini aja. Kata Syekh Ibnu Malik di dalam Alfiyahnya mengatakan, tuqarribul aqsa bil lafzin mujad wa tabsutul badla bi wa'din mujad. Akan mendekat sesuatu yang jauh. Lafzin menjadi dengan lafaz yang ijaz. Lafaz yang ijaz ini tentunya orang yang berilmu. Ya, ucapan yang singkat tapi bermakna. Hidupnya, pekerjaannya singkat sedikit sekali tapi nilainya banyak. Kerjaannya ringan, gajinya besar. Kan begitu yang kita harapkan. Usianya pendek tapi pahalanya banyak. Dengan apa? Yang jauh akan mendekat. Yang keras bisa menjadi lembut, yang sulit menjadi mudah, yang manis menjadi manis. Sakit akan terasa nikmat apabila bilafzin menjadi dengan lafaz yang ijaz, yakni yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Ya. Ini kan karena jangankan yang jauh, mendekat, yang dekat aja semakin jauh. Ya, yang dekat aja jauh, apalagi yang jauh. Gitu. Kenapa? Karena kita nggak punya ilmu, ya. Karena kita tidak berpedoman kepada ritual tadi, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik urusan agama maupun urusan ekonomi, teknik, keterampilan dan lain sebagainya. Teknologi pelajari. Orang kok Allah telah janjikan di dalam Al-Quran, ya, bahwasanya bumi ini yurisuha lis-solihin. Bumi ini diwariskan oleh Allah untuk orang-orang soleh, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini jangan cuma sekedar sholat, jangan cuma sekedar ngaji, jangan cuma sekedar kumpul-kumpul di masjid, di musola saja. Kalian harus punya cita-cita. Ya. Gantungkan cita-cita kalian setinggi bintang kejora. Benamkan kaki kalian kedua-duanya di dasar laut. Itu mestinya. Ya. Ini kan kita hidup adem aja rasanya sebagai remaja. Begini aja udah. Ya, ntar kawin. Udah kawin ini hamil. Udah hamil punya anak. Ya, setahun hamil lagi, beranak lagi, setahun hamil lagi, beranak lagi. Tuh. Ya, jangan begini kita hidup. Kalau sukses, contoh kita adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang dilahirkan dalam keadaan yatim piatu, ya terlahir dalam keadaan yatim piatu, tapi menjadi orang yang sukses, menjadi pemimpin dunia, pemimpin akhirat, menjadi contoh tauladan yang sangat baik untuk seluruh umat manusia. Jangan lemah, orang kita punya bapak, punya emak kok, ya, sekolah gagal, ya, usaha gagal, nggak sukses, menjadi orang yang tidak baik, menjadi orang yang tidak terhormat. Sementara baginda Nabi tadi orang yang tidak punya bapak, tidak punya emak, begitu terlahir menjadi orang yang sukses. Ya, jadi salah kita. Sementara kita punya bapak, punya emak, punya engkong, punya nenek, punya paman, ya. Kalau kita hadir, kemudian kita hidup seperti ini dalam keadaan lemah,
baik lemah ilmunya maupun lemah ekonomi. Islam tidak mengajarkan begitu. Islam mengajarkan umatnya harus kaya, umatnya harus berkah, umatnya harus sukses. Ya, ini menjadi contoh kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun berubah-ubah keberadaannya, kita punya yatim piatu itu sekitar 34 orang jumlahnya. Alhamdulillah setiap bulan ada aja yang nyatuninya. Walaupun yatim kami itu yang ada yang memang nongkrong di sini cuma 2 orang, tapi di sekeliling ya di masyarakat kita itu mereka emak-emaknya ada tuh yatim-yatim kita semua. Ya, ada juga yang memang ada di yayasan lain dan lain sebagainya. Itu tanggung jawab kita semuanya. Alhamdulillah ya. Mereka ada anak yatim kita satu kali gemuk kemudian. Alhamdulillah ya, makannya banyak, makannya kurang. Tentu saja ya, mohon maaf dari saya segala kekurangannya, baik tempatnya atau jamaahnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.